Ketika dunia menebak Indonesia akan jatuh ke pelukan Rafale Prancis atau J-10 Cina, Jakarta justru membelokkan kemudi sejarah ke arah yang tak disangka siapapun, bukan Barat, bukan Timur, tapi ke Turki. Dengan pesawat tempur siluman generasi kelima, Kaan. Di tengah persaingan panas antara Rafale dan J-10 dalam merebut pasar jet tempur Indonesia, langkah Indonesia tiba-tiba menghantam keduanya dari sisi yang tak terduga. Pada hari pertama Indo Defense 2025, tanggal 11 Juni, Menteri Pertahanan RI, Safri Samsudin dan Presiden SSB Turki Haluk Görgün menandatangani MOU akuisisi 48 unit jet tempur siluman Kaan. Dan ini bukan sekedar seremoni, karena langsung disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pavilion Industri Pertahanan Turki. Langkah ini mengubah peta pengadaan militer Indonesia secara drastis. Bahkan sebelum satupun Rafale mendarat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak membuang waktu. Lewat akun media sosialnya, Erdogan menegaskan, sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani dengan sahabat dan saudara kami Indonesia, 48 jet tempur Kaan akan diproduksi dan diekspor ke Indonesia. Pernyataan itu tak hanya simbolis, Erdogan menyebutnya sebagai ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah Turki. Lebih dari sekedar jual beli, kesepakatan ini mencakup transfer teknologi dan pelibatan industri lokal Indonesia, mengubah posisi Indonesia dari sekedar pembeli menjadi bagian dari ekosistem pengembangan jet tempur generasi kelima. Dan bila benar pernyataan jurnalis Turki Hakan Çelik, kesepakatan ini bernilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Proyeknya dijadwalkan rampung dalam 120 bulan atau 1 dekade ke depan. Namun yang paling menarik, kesepakatan Kaan ini datang tak lama setelah Indonesia menandatangani Letter of Intent atau LOI untuk pembelian tambahan Rafale dari Prancis. Padahal sebelumnya, Indonesia sudah resmi memesan 42 unit Rafale, dengan 6 unit pertama dijadwalkan tiba pada 2026. Jadi, apakah Kaan akan menggantikan Rafale? Mungkin tidak. Ini bukan pengkhianatan terhadap Prancis, tapi ekspansi strategis. Indonesia sedang membangun multi-layered air power. Satu kaki di barat, satu lagi di kawasan yang sedang bangkit sebagai produsen alutsista yakni Turki. Dan dari sisi teknologi, KN menawarkan lompatan besar. Jika Rafale masih berada di kelas generasi 4+, KN sudah masuk kategori generasi kelima. Desain siluman, super maneuverability, sistem avionik canggih, dan kapasitas untuk menyusul kemampuan F-35. Tapi dengan mitra yang lebih fleksibel secara politik. Inilah sinyal keras dari Jakarta ke dunia. Indonesia tidak lagi menunggu dijemput oleh kekuatan besar. Kini, Indonesia mulai memilih jalannya sendiri. Dengan Kaan, Indonesia bukan hanya membeli pesawat, tapi membangun masa depan kemandirian pertahanan. Satu pesawat siluman pada satu waktu. Dan bagi Rafale dan J-10 yang selama ini sibuk berebut panggung, langkah ini seperti panggung dipadamkan lampunya, karena spotlight-nya kini sepenuhnya tertuju pada Kaan.